Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahrul Ramadan dari Sistem Informasi Reguler 2018. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua mengingatkan kembali tentang hal yang mengakibatkan globalisasi dari pola hidup yang dilakukan. Selain itu, saya akan menyampaikan beberapa pengaruh dari globalisasi dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Kata globalisasi berasal dari kata global, yang berarti mencakup semua atau menyeluruh. Globalisasi merupakan suatu proses dan menyebarkan hal-hal yang baru, baik berupa informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial maupun pendidikan yang disalurkan atau disampaikan melalui berbagai media seperti cetak yang berupa koran, majalah, dan lain-lain, maupun media elektronik seperti televisi serta media sosial berbasis aplikasi yang sering kita jumpai di masa sekarang. Globalisasi sangat mempengaruhi dalam seluruh aspek kehidupan di masa sekarang. Contohnya dalam transportasi, di zaman sekarang banyak sekali kita jumpai alat transportasi yang dapat digunakan untuk berpergian tanpa memerlukan tenaga lebih untuk memanggilnya. Namun hanya memodalkan aplikasi Android, alat transportasi yang kita pilih untuk mengantarkan kita pada suatu tempat akan datang jemput di tempat kita berada. Maka dari itu, pada aplikasi ini bagi kebanyakan orang sangatlah mempermudah dalam melakukan kegiatan di keseharian. Hal tersebut sangat berbeda jauh dengan zaman dulu, yang mana pada zaman dulu seseorang ingin berpergian maka ia harus menuju ke tempat tersebut dengan berjalan kaki tanpa menggunakan transportasi seperti sekarang. Meskipun ada tersedia alat transportasi, alat itu tidak bisa menggunakan semua orang, namun hanya bisa menggunakan oleh orang yang tergolong mampu untuk memilikinya. Selain dalam bidang transportasi, sistem telekomunikasi juga memberikan dampak global untuk kehidupan pada zaman sekarang. Contohnya handphone. Pada zaman sekarang handphone sudah mengalami perubahan cara pengguna yang sangat drastis. Dulunya handphone hanya berfungsi alat komunikasi dengan telepon maupun SMS. Sekarang fungsi dalam penggunaannya sudah bertambah. Bukan lagi hanya sekedar telepon maupun SMS, namun juga bisa chatting, permainan, aplikasi saja, dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempermudah semua kegiatan yang diperlukan. Selanjutnya, dalam pengguna internet juga sudah mengalami pengaruh globalisasi. Pengguna yang tidak memandang usia baik muda maupun tua, anak-anak maupun orang dewasa, sampai bayi usia 2 dan 3 tahun sudah bisa menggunakannya. Hari ini sangat diperlukan perhatian orang tua mengawasi anak yang sudah menggunakan internet, karena tidak semua yang disajikan merupakan hal positif, namun hal negatif juga bisa mereka akses jika orang tua tidak mengawasi. Sifat anak-anak yang suka meniru sangat berpengaruh berkembangnya jika yang mereka lihat dan menonton hal yang tidak layak. Maka dalam pertumbuhan kelak akan memberikan suatu perilaku yang negatif. Dampak dari globalisasi juga merambat pada dunia kuliner di Indonesia. Sekarang banyak orang yang menggemari makan siap saji dan makan yang berasal dari luar negeri seperti pizza, kebab, dan lainnya.
kita sebagai manusia berada pada zaman ini harus bisa menyikapi dan menjaga kekhasan negara kita. Jangan sampai makanan dari Indonesia yang kaya rempah kalah tenar dengan makan luar negeri. Hal berikutnya yang mendapatkan dampak dari globalisasi yakni pada fashion. Pada sudut pandang ini sudah secara jelas dilihat merupakan fashion dari dulu dan sekarang yang melalui mengikuti dunia luar dan seakan berpakaian dengan pakaian yang kurang kain. Hal ini sudah diberikan kesan yang kurang baik dengan memberikan contoh yang tidak semestinya. Bagi bangsa Indonesia, beberapa aspek yang dipaparkan di atas sudah menandakan bahwa pengaruh globalisasi sudah merambat pada semua kalangan dan aspek kehidupan tanpa memandang umur, status, dan lainnya. Tinggal kita sebagai manusia yang berpendidikan memilah dan memilih manalah yang patut dicontoh dan tidak, sehingga kita bukan hanya sekedar pemakai saja, namun seharusnya juga bisa sebagai pencipta yang dapat mengenalkan budaya sendiri ke rencah internasional. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi pola pikir teman-teman bahwa janganlah hidup mengharapkan hasil karya orang lain, namun buatlah sesuatu yang bermanfaat serta timbulkan ciri khas dari negara kita sendiri sehingga orang luar tertarik dan menggunakan hasil dari negara kita dengan bangga. Mungkin dari paparan saya sekian. Terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.